Yo, what's up guys? Ari Shadow di sini. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial, yaitu bagaimana cara mengaktifkan 7 fitur rahasia yang ada di smartphone Samsung. Ya, ketujuh fitur ini mungkin teman-teman sebagian sudah tahu, dan mungkin banyak orang yang belum mengetahui ketujuh fitur rahasia yang ada di smartphone Samsung ini, teman-teman. Nah, tentunya teman-teman setelah nonton video ini, dari 7 fitur itu pasti teman-teman salah satunya ada yang teman-teman ingin lakukan dan ingin teman-teman terapkan langsung di smartphone kalian masing-masing. Kenapa? Karena ketujuh fitur ini sangat-sangat keren menurut saya ketika teman-teman mengaktifkannya di smartphone. Ya, apa aja ketujuh fitur itu? Kita langsung saja masuk ke tutorialnya. Apa dia, wahai anak muda? Oke, di sini teman-teman bisa lihat, di sini saya sudah masuk ke smartphone Samsung saya. Di sini saya menggunakan Samsung A50 versi Android, versinya 10 ya teman-teman. Nah, untuk mengaktifkan ketujuh fitur itu, kita langsung masuk ke menu setting, pengaturan atau setting ya. Ini bahasa Indonesia, pengaturan aja. Nah, kita masuk pengaturan. Di sini teman-teman pilih yang namanya mode pengembangan ya. Di sini ada mode pengembangan. Teman-teman bisa lihat di sini ada mode pengembangan. Nah, bagi teman-teman yang belum mengaktifkan mode pengembangan, teman-teman bisa klik atau bisa lihat di video tutorial saya sebelumnya cara mengaktifkan mode pengembangan pada smartphone Samsung, di link di atas ini atau di bawah video atau deskripsi video ini. Terbaik. Oke teman-teman, kita lanjut teman-teman. Saya anggap teman-teman sudah mengaktifkannya. Kita langsung saja mulai masuk ke mode pengembangan seperti ini. Teman-teman bisa pilih di sini. Yang pertama kita aktifkan fitur, yaitu simulasi tampilan sekunder ya. Kita lihat dulu tampilan sekunder sini teman-teman. Ini tampilan sekunder. Kita akan aktifkan yang namanya fitur tampilan sekunder ya. Ini coba kita pilih. Nah, di sini ada tampilan sekunder ya teman-teman. Di sini ada tampilan sekunder. Coba kita pilih di sini tampilan sekunder. Di sini bisa teman-teman lihat, di sini saya belum mengaktifkan apa-apa di sini tampilannya. Nah, saya coba dulu fitur yang ini, fitur pertama ini saya coba pilih yang namanya di sini yang tampilan sekundernya itu 1080 pixel misalnya. Nah, sini teman-teman bisa langsung lihat ya apa yang terjadi di sini. Di sini ada layarnya ya teman. Di sini di bawah saya ini saya taruh ya. Di sini ada tampilannya. Coba kita langsung terapkan ke menu utama. Teman bisa lihat di sini. Ini ada dia. Ini menunya. Sini saya coba. Saya gini seperti ini. Keren. Keren banget. Oke. Ya. Nah, fitur ini ketika teman-teman merestart smartphone ini ya, dan menghidupkannya kembali atau restart ulang, dia itu tetap pada posisi seperti ini. Dia tidak akan hilang ya. Nah, lalu bagaimana caranya menonaktifkannya lagi, Bang atau Bro? Ya. Ya dengan cara yang tadi, dia hanya bisa dinonaktifkan lagi kembali di sini di bagian mode pengembangan ya. Oh. Seperti ini. Kita lihat dulu, kita coba dulu nonaktifkan lagi. Atau saya mau coba lagi yang ada pilihannya ya, pilihan yang kedua lah coba ya, sekunder kan. Nah, sekarang di sini teman-teman bisa lihat di sini ada namanya di sini ada yang paling bawah ya, saya coba 720 1080 layar ganda, coba ya, saya pilih layar ganda di sini. Teman-teman bisa lihat, ayo, sini ada dua layar ganda teman-teman. Yang pertama yaitu di atas
itu 720 pixel, kemudian yang di bawah ini 1080 ya. Coba mana tadi? Ya, 1080 yang di bawah ini. Kita kembali ke menu utama, kita lihat di sini teman-teman. Aduh, keren banget ya. Keren sekali ya. Sini bisa kita lihat di sini ya. Balik lagi contoh seperti ini. Oh, keren. Oke, itu untuk fitur yang pertama kita aktifkan. Oke, untuk mengaktifkan mode yang kedua yaitu ada mode gambar lebar minimum ya. Sini ada lebar minimum teman-teman. Sini lebar minimum. Di lebar minimum ini ya, kita bisa, atau saya nonaktifkan dulu deh ini. Apa namanya? Nonaktifkan dulu layar sekundernya biar enak, biar nggak terganggu. Ya, saya nonaktifkan dulu. Di lebar minimum ini teman-teman bisa lihat di layar ini di sini normal saya itu 411 ya. Saya coba ubah ini menjadi 500 misalnya. Apa yang terjadi? 500. Oke. Nah, sini teman-teman bisa lihat di sini itu layarnya itu makin kecil. Tulisannya semakin kecil ya. Kita lihat dulu pada layar apa yang terjadi. Mana layar utama? Sini teman-teman bisa lihat di sini ada di sini tulisan aplikasi ini sangat kecil lah ya, dan memang terasa lebih lebar dia ya, lebih besar gitu, lebih banyak, lebih padat aplikasinya. Kenapa? Karena itu kan berhubung dengan pixel. Semakin besar pixel, semakin besar jumlah pixel, nilai pixel yang kita tambahkan tadi, maka gambar itu semakin padat. Dan biarpun dia semakin kecil tapi makin padat dan jelas. Nah, itulah yang namanya dengan pixel ya, semakin jelas. Biarpun gambar itu makin kecil tapi jelas, itu namanya pixel. Nah, teman-teman bisa bisa aktifkan juga ini misalnya semakin besar, coba semakin kecil. Kalau semakin kecil dia gambarnya, tulisannya itu semakin besar. Saya aktifkan di sini menjadi 300 misalnya. Teman-teman bisa lihat besar tulisannya ya, jelas tulisannya. Ya, jelas. Nah, saya pakai aja yang namanya yang 300 ini ya, nggak apa-apa, biar lebih besar, biar jelas tulisannya ya. Oke, itu yang fitur yang kedua ya teman-teman. Seperti yang saya katakan tadi, fitur ini biarpun di restart, dia tidak akan kembali ke semula. Karena ini adalah fitur mode pengembangan. Karena di mode pengembangan ini ketika kalian aktifkan semua mode atau fitur-fitur, maka dia tidak ikut kembali ke semula ketika kalian merestart smartphone. Jadi harus kalian untuk menonaktifnya harus dinonaktifkan di fitur pengembangan ini juga. Oh. Oke, sekarang kita mau masuk ke fitur yang ketiga ya. Di fitur yang ketiga itu ada tata letak RTL ya. Teman-teman bisa lihat di sini, kita kembali ke posisi awal. Teman-teman bisa lihat di sini di layar smartphone ini, di sini ada sebelah kiri layar ini ada yang namanya jam dan notifikasi ya. Di sini sebelah kanan ini ada yang namanya jaringan, notifikasi jaringan, dan kemudian charger atau baterai, persen baterai atau jumlah daya kita. Nah, ketika kita aktifkan fitur tata letak RTL ini, maka dia akan berpindah. Ini berpindah ke sini dan ini berpindah ke sini, pindah posisi semua. Ya, kita akan coba. Kita akan coba aktifkan ya, teman-teman. Sebelumnya kita lihat dulu di sini. Ini juga berpindah nih nanti.
Ini nampak nggak? Ini saya tarikkan di sini dulu. Ini juga berpindah nih teman-teman, yang ini akan berpindah, nanti ini berpindah ke sini, yang ini berpindah ke sini. Oke, kita coba langsung aktifkan fiturnya ya. Nah, ini RTL. Teman-teman langsung bisa aktifkan di sini langsung ya RTL-nya. Kita langsung klik ini seperti ini. Nah, tata letak tadi ya, saya sudah aktifkan tata letak. Ini tata letaknya sudah saya aktifkan. Teman-teman bisa lihat di sini, jadi berubah tadi di sini. Saya mengaktifkan lagi, coba. Ini posisi awalnya. Ketika saya aktifkan di sini RTL-nya ini, saya aktifkan RTL, maka dia akan berubah seperti ini. Ya, kita lihat di menu layar. Nah, teman-teman bisa lihat di sini di layar, ya. Di layar ini ada berubah ya posisinya, langsung berubah, teman-teman. Ini ada berubah ini. Tadi di sini, pokoknya berubah lah gitu. Ini di sini, ini di sini, ini di sini, jadi berubah. Itulah fungsi RTL, fitur RTL. Terbaik. Di fitur yang keempat ada tampilan batas letak. Nah, batasan tampilan batas letak ini teman-teman bisa lihat di sini. Teman bisa lihat di situ ada tampilan batas letak. Saya taruh ke atas sedikit biar nampak. Di sini di atas ini ada tampilan. Saya taruh di sini tuh. Tampilan batas letak di sini. Saya kembalikan dulu ya, ini posisi awal biar nampak. Setelah RTL saya kembalikan ke posisi awal dulu biar lebih enak. Nah, di sini ada tata letak seperti ini. Ini saya akan coba aktifkan tata letaknya, tampilannya seperti ini. Tata letak kita aktifkan yang ini, ya kan? Apa yang terjadi? Teman-teman bisa lihat di sini, keren. Dia seperti kertas ya, dia seperti kertas. Di sini ada kertas, seperti kertas tulis begitu ya, teman-teman. Kita langsung lihat ke menu awal. Di sini, teman-teman bisa lihat ada garis-garis semua seperti ini. Keren ya. Nah, sekarang yang fitur yang kelima kita aktifkan itu lokasi penunjuk. Di sini ada ya, lokasi penunjuk, sini mana? Di atas. Di sini ada lokasi penunjuk, teman-teman bisa lihat di sini. Kita langsung centangkan aja ini seperti ini. Lalu apa yang terjadi? Kita sentuh layar. Teman-teman bisa lihat apa yang terjadi di layar ini. Keren ya. Nah, tuh. Kalau kita kembali ke posisi awal, layar awal, teman-teman bisa lihat di sini ada di layar ini. Saya geser. Dan ini seperti ada titik koordinat ya. Kalau saya bilang ini adalah titik koordinat karena ada di sini ada sumbu apa ini? Sumbu Y dan sumbu X dan Y ya. Kalau sumbu X, nah koordinat ya menurut saya. Oke, itu. Di sini ada dia. Nih, seperti ini. Kita bisa tulis di sini. Ya, itu ada. Di sini ada titik koordinatnya. Oke. Setelah itu, saya kembalikan seperti semula lagi. Selanjutnya, kita masuk ke posisi 6 dan 7. Nah, di posisi 6 dan 7, bukan posisi, maksud saya fitur 6 dan 7 ini, teman-teman, ya ini tidak bisa menampilkan di layar ya, karena memang ini terjadi di yang namanya hardware. Ini terjadi di hardware. Kenapa ya? Karena tidak terjadi di sistem, tapi di hardware yang diterapkan, bukan di sistemnya. Kita lihat dulu ya. Ya, fitur yang keenam itu yaitu simulasikan tampilan dengan potongan. Simulasikan tampilan dengan potongan. Ya, pada mode pengembangan ini masih. Ini kita coba lihat. Nih, simulasikan tampilan dengan potongan. Di
Sini teman-teman bisa lihat di sini ada tulisannya, itu adalah simulasikan tampilan dengan potongan default yang saya gunakan. Saya coba gunakan dengan potongan sudut ya, sudut ganda seperti ini. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Di sini pada smartphone saya di bagian ininya, di bagian sebelah sini ya. Saya minta maaf sebelumnya karena ini tidak terjadi di layar, tetapi ini terjadi atau di sistem, tetapi ini terjadi di hardware-nya smartphone ini ya. Makanya dia tidak nampil di layar yang teman-teman lihat ini, tapi ini terjadi di hardware. Ya, di sini di hardware kayak jelaskan di sebelah sini ada hitam gitu model. Di sini juga ada hitam. Saya coba tunjukkan ke kamera ya, teman-teman. Nih, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ada hitam, di sini juga ada hitam, ya kan? Kok jadi tampil sini? Sini ada hitam nih. Kelihatan ya masih? Saya yakin teman-teman bisa ngelihat ini. Sorry, kok nggak saya besarkan gitu. Sini teman-teman bisa lihat kan? Hitam dan hitam, ya. Sekarang kita mau ke fitur yang terakhir, yaitu fitur yang ketujuh, yaitu simulasi ruang warna. Simulasi ruang warna ya, simulasi ruang warna ini teman-teman bisa teman-teman lihat di sini simulasi ruang warnanya. Kita masuk yang terakhir ini, simulasi ruang warna yang ini. Kita klik dulu simulasi ruang warna ini. Coba saya pilih yang namanya monokromosi atau yang ini ya, Protomali Trita ini kuning biru. Oke, nah saya aktifkan di sini. Teman-teman bisa lihat di layar ini tidak kelihatan ya, tapi seperti yang saya katakan tadi ya, terlihat di hardware saja. Nih, teman-teman bisa lihat di sini. Dia warnanya itu berubah. Kalau kita balik ke posisi awal, itu warna smartphone ini berubah ya, nggak seperti untuk yang terakhir ini. Saya minta maaf banget sama teman-teman, tapi ketika teman mengaktifkan fitur ini di smartphone, teman-teman bisa lihat apa yang terjadi ya. Mungkin ini nggak terlalu nampak di kamera, dan saya rekam dengan layar do recorder pun juga sama. Jadi ini terjadi di hardware-nya saja mungkin ini ya, ini berubah, layar tidak bisa menangkap rekamnya. Terbaik kan? Memang terbaik. Oke, jadi itulah cara kita mengaktifkan 7 fitur rahasia yang ada di smartphone Samsung. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman, dan jika video ini bermanfaat, silakan teman klik like-nya dan subscribe-nya dulu jika yang belum subscribe, dan jangan lupa tulis di kolom komentar masukan jika ada pertanyaan dan jika ada masukan yang lainnya. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di video saya yang lainnya. Bye bye. Oke guys, segitu aja. Jangan lupa subscribe dan loncengnya itu gratis ya teman-teman.